Yo, salam dan selamat datang kembali di channel IAS Studio, segalanya tentang animasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita dari film animasi yang berjudul The Academy of Magic. Yuk, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan sebuah robot kuning yang membawa seorang bayi ke sebuah rumah. Kemudian pemilik rumah tersebut datang dan mengambil bayi yang dibawa robot tadi. Sedangkan robot yang membawanya itu mati dan tidak bergerak lagi. Di tangan bayi tersebut terdapat sebuah simbol yang mengingatkan saya pada desa Konoha Sob di film Naruto. Bayi tersebut lalu diberi nama Aura. Tahun demi tahun pun berlalu. Saat ini dia sudah berusia 16 tahun dan keanehan pun mulai terjadi di sekelilingnya. Contohnya, begitu gerobak apel hendak menabrak dia dan ibu angkatnya, gerobaknya itu tiba-tiba hancur saat dia mengacungkan tangannya. Saat dia bertanya tentang dirinya kepada ibu angkatnya, robot mainan yang dia beri nama Yudel tiba-tiba hidup. Otomatis mereka pun terkejut dong. Malah tanpa sengaja Aura menyerang dia dengan kekuatan misteriusnya. Dan kemudian Yudel mengatakan kepadanya bahwa dia adalah seorang magician atau penyihir. Dan ketika usianya 16 tahun, dia harus pergi ke sekolah di sebuah sekolah sihir untuk belajar mantra-mantra di sana. Ibu angkatnya juga mendukung hal tersebut, dan akhirnya mereka berdua pun berangkat ke sekolah sihir tersebut. Yudel menunjukkan bahwa di balik gunung yang dia lihat adalah tempat sekolahnya berada. Namun, di antara gunung tersebut terdapat sebuah jurang yang sangat dalam, sob. Dan jembatan untuk menyeberangnya sudah putus. Kemudian, mereka pun dikejutkan dengan seekor naga terbang yang datang ke sana. Mereka ketakutan. Yudel sendiri memukul naga tersebut, namun dia dipentalkan dengan mudahnya. Seorang remaja laki-laki pun datang. Dia melarang mereka untuk menyerang naga tersebut, karena naga itu ternyata berasal dari sekolahnya. Naga itu akan mengantarkan mereka ke lokasi sekolah yang akan mereka tuju. Tapi, mereka memerlukan sebuah koin emas untuk bisa pergi ke sekolah tersebut. Yudel bilang, dia sudah bertahun-tahun mengantarkan siswa, dan dia pikir sebuah koin tidak akan menjadi masalah. Akhirnya, Yudel dan Aura pun ikut bersama remaja laki-laki itu menaiki naga terbang. Tak lama kemudian, mereka pun sampai di Magic Academy, atau sekolah sihir. Di sana ada penjaga yang mengabsen setiap murid yang datang ke sekolahnya. Dia bernama Tuan Lambert. Di sini kita ketahui bahwa remaja laki-laki tadi bernama Saddam, atau kita sebut saja Sen. Ketika Aura datang ke sana, namanya tidak ada di daftar siswa. Bahkan dia bilang, saya tidak menerima koin emas dari sekolah. Dr. Lambert tidak memperbolehkannya masuk. Namun kepala sekolah yang bernama Dr. Huburi, atau kita panggil saja Frank, datang. Dia memberikan koin emas kepada Aura sebagai beasiswa untuknya. Aura pun berterima kasih pada Dr. Frank, dan dia melihat tanda yang ada di tangan Aura. Akhirnya Aura pun bisa masuk ke sekolah sihir tersebut. Di sana dia bertemu dengan teman-teman barunya, yaitu si kembar Ruben dan Girl, Finn, Susan, dan Coach. Kemudian Dr. Lambert menyuruh mereka semua berbaris untuk mendengarkan sambutan dari kepala sekolah Dr. Huburi atau Dr. Frank. Dan setelah pidato yang singkat, mereka diberi seragam sekolah masing-masing dan disuruh untuk pergi ke ruang makan untuk makan bersama. Di sana, Aura memberi si kembar apel yang dia bawa dari kebunnya. Tapi Finn mengerjainya dengan merubah apel tersebut menjadi apel busuk. Dan dia juga membuat mie spaghetti Aura melayang dan ingin menjatuhkannya ke kepala Yudel dan Aura. Namun ternyata kekuatan Aura melindunginya. Mie tersebut malah pindah ke kepala Finn. Aura pun pergi ke kamarnya. Dia merasa kalau tempat ini tidak sesuai dengannya. Namun Yudel memberinya motivasi, dan Aura pun kembali bersemangat menjalani hari-harinya di sekolah sihir tersebut. Keesokan harinya, tantangan pertama pun dimulai. Mereka disuruh untuk mengambil sebuah bola di atas tangga tembus pandang, sob. Horsch dan Finn mencobanya duluan, namun mereka gagal. Aura merencanakan sebuah ide bersama si kembar. Mereka menggunakan tarian pemanggil hujan untuk memanggil hujan, sob. Dan hujan pun turun. Alhasil, tangga yang tembus padang pun akhirnya bisa terlihat karena ada genangan air hujan di sana. Aura berlari ke atas tangga tersebut. Namun Dr. Lambert yang tembus pandang mendorongnya.
Ketika Dr. Lambert memberikan ceramah singkat, Shin berlari ke atas tangga dan dia berhasil mengambil bola tersebut dan dia pun mendapatkan poin dalam tantangan pertama. Begitu kelas selesai, Aura mengikuti Shin ke perpustakaan, tapi dia kehilangan jejak di sana. Aura pikir dia berhasil menyelesaikan tantangan pertama karena dia giat belajar di perpustakaan. Yudel pun membantu membimbing Aura untuk membaca buku sihir dari dasar sob agar dia bisa belajar lebih banyak. Tapi setelah menyelesaikan beberapa buku, mereka kelelahan dan tertidur. Kemudian mereka terbangun mendengar sebuah suara. Ternyata itu adalah Shen yang keluar dari ruangan rahasia di balik rak-rak buku tersebut. Begitu Aura memeriksanya, dia baru sadar ternyata waktu sudah pagi dan dia hampir tertinggal kelas berikutnya. Berlanjut ke hari berikutnya, tantangan hari ini adalah deformasi atau membuat benda berubah. Shin membuat semut menjadi seukuran manusia. Korch membuat batu besar dan memukulkannya ke tikus tanah. Si kembar malah merubah dirinya masing-masing menjadi batu dan menimpa kaki Dr. Lambert. Finn merubah jamur menjadi sedikit besar, dan Susan berhasil merubah dirinya sendiri menjadi seekor tikus. Giliran Aura pun tiba. Dia berhasil menumbuhkan bunga indah di bawah Dr. Lambert. Susan yang melihat itu iri dan malah merubah Aura menjadi seekor ulat sutra sob. Namun tiba-tiba elang pun muncul. Karena Aura menjadi ulat, dia pun hampir dimakan oleh elang tersebut. Namun Aura mempercepat evolusi sehingga dia berubah menjadi kupu-kupu dan berhasil mengelak dari sambaran elang tadi sob. Dr. Lambert pun kagum dengan kecepatan reaksi dan kecepatan evolusi alamnya, dan Aura pun menjadi pemenang di tantangan kali ini sob. Setelah itu kepala sekolah sihir pun kemudian datang. Dia merubah rumput kering di sana menjadi bunga yang mekar dengan kupu-kupu di atasnya. Dia menyuruh para muridnya untuk menemukan seekor kupu-kupu yang dia lepaskan di antara kumpulan kupu-kupu di sana sob. Kepala sekolah mengatakan, biarkan keajaiban menemukanmu. Semakin kau kejar, semakin sulit untuk menangkapnya. Ketika orang-orang sibuk mencari kupu-kupu tersebut, Aura dengan kekuatannya yang dia pelajari bisa membuat kupu-kupu tersebut menghampirinya dan hinggap di jarinya. Ketika Shin juga hendak menangkapnya. Waktu itu Aura ingin menanyakan sedang apa dia di ruangan rahasia yang ada di perpustakaan. Namun sebelum sempat bertanya, dia malah pergi duluan. Aura pun diberikan pujian oleh kepala sekolah berkat keberhasilannya tersebut. Setelah itu semua, Aura dan Yodel pergi kembali ke perpustakaan untuk menyelidiki ruangan rahasia di sana sob. Dengan kekuatan dan hasil belajarnya, dia bisa membuka pintu rahasia di balik rak buku tersebut dan mereka pun masuk ke sana. Di sana terdapat sebuah jembatan yang menuju ke sebuah bangunan sekolah tua sob. Mereka pergi ke sana, namun pintunya terkunci. Bahkan ketika Aura menggunakan mantra untuk membukanya, tetap tidak berhasil. Yodel bilang dia harus menggunakan kunci ajaib untuk membukanya. Aura pun kembali ke ruangan makan untuk menemukan Shen dan menanyakan apa yang dia lakukan di ruangan tersebut. Alhasil dia berhasil berbicara dengannya dan mengatakan kalau Aura melihatnya di ruangan rahasia. Tapi Pin dan teman-temannya tiba-tiba muncul. Mereka bermaksud untuk mengerjai Aura dengan kue yang dilumuri saus pedas sob. Namun Shin mengetahuinya, dan dia menukar kembali kue Aura yang ditukar oleh Pin sebelumnya. Aura dan Shin pun pergi, sedangkan Pin dia tidak tahu kalau kuenya sudah ditukar lagi dan malah memakan kue saus tersebut dan membuatnya kepedasan sob. Hari pun berlalu, kelas berikutnya pun berlangsung. Di sini Shin tidak hadir dalam kelas tersebut. Aura pun curiga dan merasa heran. Pada tantangan kali ini adalah balapan dengan koin terbang di dalam labirin awan sob. Kontes pun dimulai. Korch berputar-putar dan menjadi orang pertama yang tereliminasi, sedangkan si kembar berpindah menjadi satu koin terbang berdua. Aura hampir tersesat, tapi si kembar membantunya. Kemudian Susan juga tereliminasi ketika dia melewati cincin awan. Sementara Pin sendiri, dia memimpin di depan. Ketika si kembar berputar tak terkendali, Aura membantunya dan memberikan dorongan untuk melewati Pin dan berhasil mengambil bendera kemenangan yang tertancap di atas patung pendiri sekolah sihir di depan sekolah. Si kembar pun menjadi pemenang berkat bantuan Aura sob. Dr. Frank menemuinya. Dia juga bilang bahwa ada orang yang datang ke kantornya dan mengambil beberapa barang di sana. Dia khawatir juga dengan ketidakhadiran Shen hari ini. Sebelum pergi, Dr. Frank berpesan pada Aura untuk melakukan apa yang dia anggap benar. Aura kembali ke perpustakaan.
Namun kali ini ada penjaga di sana yang menjaga rak buku tepat di mana ruangan rahasia berada. Aura pun semakin curiga, ada sesuatu yang disembunyikan di balik ruangan rahasia tersebut. Aura ingin mengetahui sejarah sekolah tersebut. Yudel membawanya ke rak buku sejarah. Namun ternyata semua buku sejarah sihir yang ada di sana hilang semua, sob. Tak lama kemudian, Sin menjatuhkan rak buku di sana yang membuat para penjaga teralihkan perhatiannya, dan anak itu pun membuka ruangan rahasia tersebut dan masuk ke sana. Aura melihatnya, dia pun ikut masuk ke sana juga. Dia sampai di depan bangunan sekolah lama yang kini ternyata sudah terbuka pintunya. Mereka berlari dan masuk ke sana sebelum pintunya tertutup kembali. Di sana dia melihat Sen dan seorang kakek yang sedang dikurung dalam penjara. Ternyata kakek tersebut adalah kakeknya Sen yang bernama Dr. Miller, sob. Aura memperkenalkan dirinya dan kakek tersebut melihat tanda yang ada di tangan Aura. Kemudian dia berkata bahwa ternyata Aura lahir di sini, sob, dan kakeknya adalah pendiri dari sekolah sihir ini. Aura pun otomatis terkejut dong. Kemudian kakek pun menceritakan masa lalunya. Di sini diceritakan pada zaman dahulu, Agustin Walter Bantros atau kakeknya Aura adalah salah satu penyihir terbaik di negeri ini. Dia selalu membantu orang lain dalam hidupnya. Kemudian dia memutuskan untuk membangun sekolah sihir untuk para penyihir muda, sob. Namun kemudian, di sana mereka menemukan sebuah kotak yang berbahaya yang disembunyikan oleh nenek moyang mereka ratusan tahun yang lalu. Yang di dalamnya terdapat kekuatan jahat. Kemudian dia memutuskan untuk menyegel dan membagi kuncinya menjadi dua bagian. Kedua kunci untuk membuka peti itu diberikan kepada kedua temannya, dan salah satu kunci tersebut diberikan pada Dr. Miller, kakeknya Sen. Sedangkan orang yang satunya berkhianat dan berusaha mengambil kunci yang dia punya. Karena tidak berhasil, akhirnya dia dipenjara oleh orang yang berkhianat tersebut. Kakek Aura berusaha menyelamatkannya, tapi dia gagal. Orang yang berkhianat tadi kemudian membunuh orang tua Aura. Aura sendiri yang saat itu masih bayi diselamatkan oleh kakeknya. Dia membuat sebuah robot dan menyuruhnya untuk membawa Aura menjauh dari negeri itu. Setelah kakek Sen bercerita, kemudian terdengarlah suara langkah kaki besar dan mereka pun disuruh sembunyi dan pergi dari sana. Ternyata itu adalah seekor naga, sob. Sen berusaha melawan naga itu, tapi dia kewalahan. Aura pun membantunya. Mereka berlari dan berpencar sehingga membuat naga tersebut terjepit di antara tembok. Begitu Sen hendak menjatuhkan batu besar di atasnya, tiba-tiba datanglah Dr. Frank. Dia mencegahnya dan melepaskan naga itu. Ternyata di sini kita ketahui bahwa orang yang mengkhianati kakek Aura adalah Dr. Frank, sob. Dan dia memiliki salah satu dari kunci peti itu dan berusaha merampas kunci yang satunya. Dr. Frank kemudian menyandra Sen dan kakek Miller menyerah karena itu dan menyerahkan kunci padanya. Frank membawanya ke suatu tempat dan membacakan sebuah mantra yang membuat peti tersebut muncul dari sana. Mereka pun memasukkan kuncinya masing-masing dan membacakan mantra pembuka. Namun itu tidak berpengaruh. Frank baru sadar, ternyata di sana seharusnya ada 3 kunci, bukan 2. Kemudian dia mengingat simbolnya sama dengan simbol yang ada di tangan Aura. Berarti kunci ketiganya itu adalah Aura, sob, cucunya Walter. Di lokasi berbeda, Aura sedang dikejar oleh naganya si Frank. Yudel punya ide, dia mengaktifkan mode musiknya dan bernyanyi. Ternyata naga tersebut suka dengan Yudel dan dia pun berubah kembali menjadi kecil. Dan Aura segera kembali membantu Sen dan kakeknya. Waktu itu Frank hendak mencari Aura, tapi kemudian Dr. Lambert datang. Dia marah karena menyakiti muridnya, tapi dia malah dirubah menjadi batu oleh Frank. Di situ Aura pun malah muncul, dan Frank pun berusaha menangkap Aura, tapi kakek Miller melindunginya, dan pertempuran sihir pun berlangsung. Singkat cerita, setelah pertempuran itu, kakek Miller pun dikalahkan, dan berubah menjadi batu. Sin berusaha membawa Aura pergi dari sana, namun Aura menolaknya. Di situ Frank muncul dan menyerang mereka, tapi kekuatan Aura bisa menahannya, dan boom! Dia berhasil menyerang Frank. Aura meyakinkan Sin bahwa mereka bersama dapat mengalahkannya. Namun tiba-tiba Frank menyerang Sin, dan setelah perlawanan akhir, Aura ditangkap dan berhasil membuka peti tersebut. Frank menjadi besar berkat kekuatan peti itu. Dia menyuruh pasukan batu untuk menghancurkan negeri, dan para murid pun diubah menjadi batu. Aura kemudian merencanakan sesuatu. Dia menyuruh si kembar membuat hujan awan petir yang sangat besar, sob.
Aura memancing perhatiannya, sedangkan Shin membuat mantra pembesaran pada Frank, sehingga dia semakin tinggi ke atas langit menyentuh awan hujan tersebut. Aura, Shin, dan si kembar kemudian bersama-sama menggunakan sihir mereka dan menyegel Frank dan kekuatan jahatnya ke dalam peti lagi sob. Dan akhirnya mereka pun berhasil mengalahkannya. Aura dengan kekuatannya merubah orang-orang yang menjadi batu kembali menjadi manusia. Dan di sini kita ketahui ternyata patung pendiri sekolah yang berada di depan sekolahnya tersebut adalah benar-benar kakeknya sob, yang diubah menjadi batu oleh Frank. Mereka pun akhirnya berpelukan sebagai cucu dan kakek. Di akhir film, Aura membawa ibu angkatnya ke sekolah sihir dengan naga terbangnya sob. Di sana dia mengenalkan dengan kakek aslinya, yaitu Augustin Walter Bentros. Dan Aura pun berpidato kepada semua orang yang ada di sana. Dan cerita pun selesai. Nah, mohon maaf jika ada kesalahan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.